Eh, ini sebenarnya bagian dari pengulangan karena beberapa waktu yang lalu, tepatnya hari Selasa, ba'da sholati subhi jam 5.30 WIB itu sudah kita sepakati untuk mengadakan pertemuan pertama. Namun belum ada recordingnya. Kebetulan ada hamba Allah yang setelah pertemuan pertama itu sedekah untuk digunakan akun Zoom milik beliau untuk digunakan di acara kita ini sehingga akan ada recording untuk kedepannya. Oke, pertama-tama puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberikan kita uh, hidayah, rahmat dan maghfirahnya, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita pada kesempatan hari ini bisa menikmati salah satu apa universitas yang paling unggulan di tengah universitas yang lainnya, di tengah 12 universitas yang lainnya, yaitu universitas bernama Ramadan. Apalagi pada siang hari ini kita menyikapi rasa syukur kita kepada sampainya umur kita di bulan Ramadan itu dengan membaca salah satu kitab yang memang jarang dibaca oleh orang karena yang senang atau kemudian yang interest kepada bidang ini itu mungkin hanya sebagian saja, tidak banyak. Kalau saya bahasakan kepada teman-teman yang sering masuk kelas itu, antrian masuk surga lewat jalur ekonomi syariah itu sudah banyak antrinya. Antrian masuk surga lewat jalur misalkan tarbiyah itu sudah banyak sekali antrinya. Tapi antrian masuk surga lewat jalur Dirasatil Adian, ilmu perbandingan agama atau studi agama-agama itu masih sangat sedikit antriannya. Jadi kalau nanti di akhirat itu kita antri, itu insya Allah hisapnya lebih cepat untuk kita masuk ke surga Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah. Semoga kita bisa kajian kitab lagi nanti di surga Firdausnya. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat beriringan salam marilah kita panjatkan kepada Nabi besar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengajarkan kita berbagai macam hal yang berkaitan dengan ajaran-ajaran Islam, pengetahuan-pengetahuan yang lebih detail kepada Islam, sehingga pada hari ini, alhamdulillah, kita mengenal Islam, kita kemudian terlahir dari keluarga yang notabene seorang muslimin, tidak seperti saudara-saudara kita yang sementara ini mungkin masih belum seagama sama kita, masih belum memiliki satu kepercayaan yang sama dengan kita. Ya, semoga dengan kita adakan kajian kitab ini, kita bisa tahu mana sih ladang-ladang yang bisa kita sampaikan kepada mereka, hal-hal yang bisa kita sampaikan kepada mereka terkait dengan apa yang terjadi pada agama-agama mereka tersebut. Disclaimer dulu sebelum kita lanjutkan, kajian kitab ini bersifat sunnah saja, tidak tidak mewajibkan kepada teman-teman untuk mengikutinya, tapi eh, kita karena punya interest yang sama, mari kita seriusi, mari kita baca kitab ini dengan seksama. Oke, langsung saja kita masuk kepada pembahasan kitab. Insya Allah beberapa waktu yang lalu kami sempat menawarkan beberapa kitab untuk dibaca bersama seperti Milal wa Nihalnya Syahrustani, Al-Fasal fi Milal wa Nihalnya Ibnu Hazm, atau Radul Jamil ala Uluhiyatil Isa Bisorihil Injilnya Imam Ghazali, atau kemarin sempat juga yang agak lebih kontemporer sedikit itu Fanut Ta'amul An-Nabawi Bigoiril Muslim karangannya siapa Ar-Raghib Sirjani, eh, dan salah satu kitab ini yang kemudian dipilih sama teman-teman di obrolan singkat itu saat kita bahas Izharul Haq saja. FYI, for your information, kitab ini banyak dirujuk oleh ulama-ulama kita apologetik muslim seperti saya Zakir Naik, Dr. Zakir Naik, kemudian Ustadz Ahmad Didat, dan beberapa apologetik lain yang banyak kemudian merujuk pada kitab ini. Karena isi dari kitab ini
atau penulisan, alasan dibalik penulisan kitab ini itu kalau kita kaitkan dengan keadaan di Indonesia sekarang dalam konteks kristenisasi yang terjadi dan lain sebagainya itu cukup relevan, cukup relate kalau kita kaji beberapa pemetaan yang ada di lapangan. Oke, Izharul Haq yang ada di tampilan teman-teman sekarang ini itu adalah covernya. Kitab ini terdiri dari 2 jilid, juz al-awal sama juz asani. Di juz al-awal nanti kita akan membahas tentang al-muqaddimah, muqaddimatu tahqiq, tamhid, kemudian al-muqaddimah, kemudian al-bab al-awal fi bayani kitabi ahdil atik wal jadid. Di sini Syekh Alamah Rahmatullah bin Khadirur Rahman Al-Kiranawi menggunakan istilah Ahdul Atik bukan Ahdul Qadim. Nanti mungkin sembari kita membaca akan kita bahas kenapa beliau lebih memilih bahasa Ahdul Atik ketimbang Ahdul Qadim. Oke, langsung saja. Izharul Haq Ta'lifu Syekh Al-Alamah Rahmatullah bin Khalilur Rahman Al-Kiranawi Al-Usmani Al-Hind. Nama kitabnya Izharul Haq yang ditulis oleh Syekh Al-Alamah Rahmatullah bin Khalilur Rahman Al-Kiranawi. Sebagian menyebutnya Al-Kairanawi, sebagian menyebutnya Al-Kiranawi. Tapi melihat kepada buku ini jelas bahwasanya tulisannya Al-Kiranawi, Al-Usmani Al-Hind. Beliau adalah salah satu ulama muslim yang ada yang hidup di India. Al-Mutawaffa am alaf salasumiyah wasaminah Hijriyah atau al-muwafaq bi alaf sama numiah wahid wa tis'in miladiyah rahimahullahu taala. Dirasa wa tahqiq dilakukan oleh Ad-Doktor Muhammad Ahmad Muhammad Abdul Qadir Khalil Malkawi Al-Ustad Al-Musaid bi Kulliyati At-Tarbiyah bi Jami'ati Al-Muluk Saudi Riyadh. Awalu tibaah tasduru muqabalah ala naskhati al-muallif al-dhahabataini al-makhtutah wal makru'ah. Ini ditulis pada atau diterbitkan pertama kali itu bisa kita lihat bersama di 1989 Masehi. Jadi abad 19 diterbitkan, tapi penulisannya nanti kalau kita lihat di Tamhid akan kita bahas juga buku ini mulai ditulis di masa-masa kehidupannya Syekh Rahmatullah Kiranawi tersebut. Izharul Haq dalam cover pertamanya itu dijelaskan sebagai sebuah kitab yang berbicara banyak tentang ini adabku dirosatin nakdiyatin. Dirosah nadiyah atau pendekatan kritis yang dalam fi isbati wuku tahrif wan nasakh fit Taurah wal Injil. Jadi fokus buku ini adalah dirosah nakdiyah. Dirosah nakdiyah itu dirosah kritis, pendekatan kritis atau ya pendekatan kritis lah. Fi isbati wuku tahrif untuk melihat pada kejadian-kejadian tahrif, penyelewengan, wan nasakh, nasakh itu penghapusan ayat-ayat yang ada dalam Taurat dan Injil. Jadi fokusnya buku ini yang pertama adalah tahrif dan nasakh yang terjadi dalam Taurat dan Injil. Kemudian ibtalu aqidati taslis, pembatalan kepercayaan Trinitas. Jadi bagaimana Trinitas itu dibangun, kemudian bagaimana terjadi tanakut atau kontradiksi antara konsep Trinitas dalam dogma Kristennya, kemudian dan apa yang ada dalam Injil. Kontradiksi seperti apa yang terjadi itu akan dibahas dalam buku ini. Wa uluhiyatil masih dan ketuhanan Isa alaihi salam al-Masih yang kemudian para pengikutnya disebut sebagai Masihiyin. Kalau Nasroniyin itu lebih kepada yang masih menganut Injil sebelumnya bagi Syekh Rahmatullah. Jadi beliau lebih sering menggunakan Masihiyin, orang-orang yang mengikuti ajarannya Nabi Isa. Tapi Nabi Isa dalam hal ini yang sudah dituhankan oleh kaum Kristen yang sekarang. Kemudian selain itu, mungkin ini intermezzo saja, biar kita nggak membahas
Oh, tengah-tengah Ramadan kok malah bahas Taurat Injil. Nah, di sini juga dibahas kok tentang isbatu ijazi Al-Quran. Jadi bagaimana mukjizat-mukjizat dalam Al-Quran tersebut sebagai apa? Sebagai jawaban nanti. Karena pada penulisan buku ini, Syekh Rahmatullah Al-Kiranawi itu menghadapi dua hal besar. Yang pertama tadi kristenisasi dalam musuh yang utamanya adalah orang-orang misionaris tadi itu di India. Yang kedua, Orientalisme yang mereka banyak mengkritik kepada bagaimana Al-Quran dan bagaimana kenabian Nabi Muhammad SAW. Makanya hal selanjutnya yang dibahas dalam buku ini adalah isbatu ijazi Al-Quran. Suma ba'da dzalika, kemudian setelah itu wanubuwatu Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kenabian Nabi Muhammad, kemudian waraddu ala syabahil atau syubuhil mustasyrikin orientalis wa munasirin, orang-orang yang menyebarkan agama Kristen tadi itu, atau disebut di sini mungkin misionaris. Waradduhu ala zalika. Jadi penolakan terhadap apa yang dituduhkan oleh orang-orang orientalis dan misionaris Kristen kepada Islam. Ta'lifu Syekh Al-Alamah Rahmatullah bin Khalilur Rahman Al-Kiranawi Al-Usmani Al-Hind, tadi sudah kita baca. Beliau muassis Madrasah As-Sultiyah bi Makkah Al-Mukarramah Al-Mutawaffa am alaf salasumi'ah wasamina hijrah. Kita langsung saja ke tamhid. Bismillahirrahmanirrahim. Tamhid di sini adalah ma bainal ma'kufataini minal muhakkik. Jadi penulisan tamhid di sini itu merupakan penulisan dari muhakkik hadal kitab Aduktur Malkawi tadi itu. Ini Aduktur Muhammad Ahmad Muhammad Abdul Qadir Khalil Malkawi ini yang menulis tentang alasan penerbitan buku ini, kemudian penulisannya oleh Syekh Rahmatullah Al-Kiranawi. Kita langsung baca saja. Alhamdulillahilladzi lam yattahid waladan. Nah, ini penting sekali menjadi sebuah statement awal, menjadi sebuah posisi penting dari seorang penulis ketika menyebutkan ini. Jadi buku ini jelas tidak mudabdabin, bukan bagian dari buku yang la ilaha illa haula wa la ilaha ula. Tapi dia jelas posisinya adalah buku yang menekankan tentang tauhid. Bahwasanya Tuhan itu, Allah itu lam yattahid waladan, tidak mengambil anak atau tidak menjadikan anak daripadanya. Nah, ini kan menjadi sebuah posisi pertama. Alhamdulillahilladzi lam yattahid waladan. Walam yakun lahu syarikun fi mulkihi abadan. Dan tidak pernah ada satupun sekutu di dalam kekuasaannya selama-lamanya abadan. Fasubhanalladzi anzala Fasubhanalladzi anzala kenapa ini? Fasubhanalladzi anzala ala abdihil kitaba, dan maha suci Allah yang telah menurunkan kepada rasulnya alkitab ala abdihil kitab. Kitab di sini disebut footnote kedua ay anzalallahu al-Qur'anul Karim ala abdihi wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Jadi abdihi di sini hampir semua hamba-hambanya, kemudian kitab itu khusus kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pembawa risalahnya. Maka yang disebut Alkitab di sini itu adalah Al-Qur'anul Karim. Yang Al-Qur'anul Karim ini waja'alahu tabsiratan wa dzikra li ulil albab. Dijadikan sebagai apa di sini? Tabsiratan, pelajaran mungkin ya, atau pembuka wawasan, wa dzikra, mengingat li ulil albab, untuk orang-orang yang berpikir, untuk orang-orang yang berakal, untuk orang-orang yang ingin mengikuti petunjuk. Kenapa kok bahasa liulil albab ini digunakan dalam buku ini? Karena sejatinya rekan-rekan kita yang masih belum seiman sampai hari ini, semoga mereka segera diberikan hidayah dan kita tetap dalam hidayah kita, itu bukan orang-orang yang tidak mengetahui kebenaran. Apalagi kaum kisis atau pendeta dan misionaris-misionaris tersebut, sejatinya mereka benar-benar mengetahui apa yang disebut sebagai agama yang benar. Mereka tahu bahwasanya ajaran agama mereka sekarang itu sudah banyak mengalami tahrif, sudah banyak mengalami nasakh,
Tapi dalam hal ini mereka menolak kebenaran itu karena apa? Mereka tidak menjadi bagian dari orang-orang yang mengedepankan pencarian kepada kebenaran. Liyastaru bihi samanan qalila, mungkin itu bahasanya. Yang kemudian mereka menjual agama mereka, menjual kepercayaan mereka, menjual nurani mereka kepada hal-hal yang murah, bahasa Allah. Wakasyafa di sebagian di footnote-nya dijelaskan fil maktut kasyafa bidunil waw wa fil madbu kasyafa biwaw makna zalika kusyifa bukan kasyafa. Jadi ada kasyafa nikoba, ada kusyifa nikobu. Nah, nanti bebas kita bisa baca keduanya. Kalau mau baca kusyifa berarti nikobnya itu menjadi apa? Fi'il majhul. Wa kusyifa nikobul haq yang kemudian melalui turunnya kitab Al-Quran tersebut itu menjadi pembuka, menjadi apa namanya alat bukan alat, menjadi petunjuk untuk membuka nikobul hak, nikobal hak, penutup-penutup kebenaran, hal-hal yang menutupi kebenaran, liuzhirul hak kepada ya inilah yang benar dan ini yang salah begitu. Itu munculnya Al-Quran itu demikian. Apa namanya? Menjadi munzir, menjadi apa, menjadi mubayyin, menjadi furqon pada ajaran-ajaran sebelumnya. Niqabul haq an wajhil yakin bidala ili ayatihi. Dengan apa namanya mengedepankan yang namanya keyakinan bidala ili ayatihi. Dengan dalil-dalil, dengan bukti-bukti kekuasaan-kekuasaannya, tanda-tanda kekuasaannya. Kalau saya baca di ayatihi itu kenapa menggunakan apa namanya itu menggunakan jamak ayatihi itu lebih kepada dua penjelasan sebenarnya. Ayatihi dalam hal ini ayat-ayat Al-Qur'an saja, qauliyah saja atau kemudian tanda-tanda kekuasaan yang memang disertakan oleh Allah dalam penciptaan langit dan bumi. Nah, kan begitu. Kalau kita lihat pada ayat pertama yang diturunkan Allah ke muka bumi ini lewat Al-Quran, yaitu surat Al-Alaq, kita bisa melihat di situ ada perintah untuk membaca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Coba kita lihat. Iqra di sini dia menekankan kepada hal bacaan kalau secara letterlek bahasa, tapi kalau kita lihat dari beberapa buku tafsir yang ada beberapa literatur tafsir yang ada itu bahasa ikro itu bukan sekedar membaca, melainkan dia bagian dari meresapi, mengamati, melihat atau mempelajari dengan menyebut nama Tuhanmu, dengan nama Tuhanmu yang, nah itu kan Bismi Rabbika. Ini dalam hal ini konteksnya adalah keimanan, konteksnya adalah akidah. Jangan sampai kita melihat tanda-tanda kekuasaan yang sudah kholak, yang sudah diciptakan tadi itu, tanpa melibatkan akidah, tanpa melibatkan iman. Kalau kita tanpa melibatkan iman, kita akan menjadi seperti orang-orang Barat yang mereka berpaham nihilisme. Barat itu memang maju secara perkembangan teknologi. Mereka bisa mengamati ilmu A, ilmu B, menemukan teknologi yang baru, menemukan teknologi Android baru, laptop baru, dan sebagainya. Terus mereka berkembang. Tapi perkembangan ini mau sampai mana? Itu nihil. Tidak jelas arahnya. Mereka hanya mengembangkan, tapi tanpa tujuan, tanpa final. Kenapa tanpa final? Karena mereka hanya ikro al-kholak. Mereka tidak ikro bismi rabbikal ladzi khalaq. Kalau melihat kepada ayat ini, maka ada dua ayat yang perlu kita lihat. Ada dua tanda. Ayat itu kan tanda. Ada tanda yang perlu kita lihat. Ada kekuasaan berupa kauliyah, ada kekuasaan berupa kauniyah. Loh, memang kauliyah itu kekuasaan. Iya, kauliyah itu kekuasaan. Apa buktinya? Tidak ada orang yang mampu membuat ayat seperti Al-Quran. Jadi itu adalah salah satu tanda-tanda kekuasaan. Allah kuasa dalam kaulnya dan Allah kuasa dalam kaunnya. Buktinya tidak ada orang yang bisa menemukan, maksudnya ya masih dalam usaha sih, tapi kemudian kan tidak mungkin manusia bisa hidup di Mars itu ya sulit untuk dibuktikan lah. Meskipun sampai sekarang NASA masih mengklaim oh ada kemungkinan manusia bisa hidup di Mars dan lain sebagainya, tapi itu sulit untuk ditemukan. Maksudnya sulit untuk dibuktikan. Itu bagian dari penjelasan yang ini tadi. Bidala ili ayati.
Wa nasaba ala munasatihi al a'lamul hidayah liyuhiqal haqqo bi kalimatihi. Dan apa? Menekankan kepada pengetahuan-pengetahuan dan hidayah liyuhiqal haqqo bi kalimatihi untuk membenarkan mana yang benar dengan firman-firmannya. Hatta in qata'ad dunamah jatihi hujaja aqwamin bizawahiri syabbahaha yatazoharuna. Kalimat ini kalimat uslub yang cukup bagus. Untuk apa? Untuk apa uslub ini? Uslub ini itu bermaksud sampai kemudian hujah-hujah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menolak kebenaran tadi itu inkotoat, terputus, terbantah, selesai, tidak bisa kemudian dilanjutkan hujah mereka karena memang mereka tidak berlandaskan kepada ayat, tidak berlandaskan kepada logika yang benar. Dalam hal ini Muhakik mengutip surat Taubah ayat 32, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wahum yuriduna ayyudfi'u nurallahi biafwahihim. Nah, yuriduna ayyudfi'u nurallahi biafwahihim. Mereka itu pengen meredamkan, pengen memadamkan cahaya Allah biafwahihim dengan perkataan-perkataan mereka, dengan klaim-klaim mereka. Wa ya'ballahu illa ayyutimma nurahu. Tapi Allah itu kemudian ya'ba. Oh, Allah bisa aja menggagalkan itu semua. Ila ayatim manurahu walau karihal kafirun. Meskipun orang-orang kafir benci terhadap apa yang dilakukan oleh Allah tersebut. Wassalatu wassalam ala man safarat mu'jizatu nubuwatihi bi asanil matoli. Dan tentunya selain kita mengucapkan syukur kepada Allah yang telah memberikan kitab tadi itu, kita juga perlu mengirimkan doa, kemudian salam kepada man safarat mu'jizatuhu yang telah berjalan dengan mukjizat-mukjizat nubuah, yaitu Rasulullah SAW bi asanil matoli, dengan sebaik-baiknya kita memutolaah setiap perjalanan beliau, sirah zatiyahnya beliau dan lain sebagainya. Wa zaharat syairu syariatihi fanasakhat ma'alimil adyan wa syara'i. Dan melalui hadirnya Rasulullah sebagai rahmatan lil alamin tersebut, zaharat syair, muncul ajaran-ajaran syariat yang ajaran tersebut pada akhirnya akan nasakhat ma'alimil adyan wa syara'i al-qabl al-madi. Pengajaran-pengajaran, ta'alim-ta'alim, syariat-syariat adyan yang telah muncul pada sebelumnya, yang telah diselewengkan terutama, itu semuanya diperbarui, disempurnakan dengan kedatangannya Nabi Muhammad tersebut. Banyak contohnya, nanti kita akan bicara juga insya Allah pada madmuni hadal kitab, pada intisarinya buku ini. Sebagai contoh misalkan tradisi puasa yang sekarang kita sedang melaksanakan ini. Kita tahu di dalam Injil Perjanjian Baru itu Matius 6 pasal 6 ayat 16-18 itu bicara tentang perintah puasa. Ada juga di Matius yang awal itu 4:12 kalau nggak salah. Itu juga bicara tentang puasa yang dilakukan oleh umatnya Nabi Isa. Mereka puasa 40 hari berturut-turut. Oh, itu bayangkan. Kalau bicara tentang puasa 40 hari berturut-turut, tidak makan, tidak minum, apakah kita kuat sekarang? Oh, mungkin susah. Kan begitu kan? Biasanya ya udah sore itu kira-kira kita sudah nggak sabar tuh pengen segera menikmati minum air putih, es dawet, dan lain sebagainya. Itu kan bagian dari penyempurnaan syariat. Karena Allah tahu kadar manusia itu seperti apa. Dan masih banyak hal lainnya. Arsalahu maulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kulli. Arsalahu maulahu bil huda wa dinil haq, yang telah mengirimkan Nabi Muhammad dengan hidayah dan agama yang benar, liyuzhirahu ala dini kulli, yang akan menyebarkan kebenaran tersebut, liyuzhirahu ala dini kulli, kepada din-din yang telah hadir sebelumnya. Wa ayyadahu bimuhkami kitabi a'jazil balagha, dan telah membekali Nabi Muhammad dengan hukum-hukum dalam kitab atau peraturan-peraturan, pelajaran-pelajaran hikmah di dalam kitab yang di dalamnya itu ada a'jazul balagha,
mukjizat berupa aspek-aspek balagiyah, aspek-aspek sastra yang tidak mungkin akan datang an ayatu bisuratin mim misli, yang tidak akan datang ayat-ayat atau suar-suar yang menyerupai Al-Qur'an. Siapa yang membawa tersebut? Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi basyara bi zuhurihi Taurah wal Injil. Dengan kedatangannya itu sebenarnya kalau bicara Taurat dan Injil pada ayat-ayat aslinya itu sangat sangat menjadi kabar gembira. Kedatangan Nabi Muhammad, zuhur Nabi Muhammad itu dalam Taurat dan Injil merupakan suatu hal yang dinanti-nantikan. Tapi tadi mengalami tahrif dan nasakh. Wa tahaqqaqat biwujudihi dakwatu abihi Ibrahim. Nah, ini menekankan bahwasanya agama Islam itu punya bangunan milah-milah dasar. Kalau teman-teman nanti ada kesempatan buka bukunya Profesor Alatas yang paling baru, 2022 apa 2023, saya lupa, itu bicara tentang The Covenant of Islamic Fulfill. Itu bicara tentang tadi bagaimana konsep milah dan konsep din. Milah itu banyak sebelum Islam itu sudah turun. Tapi mereka disebut milah Islamiyah, cuman belum menjadi din yang kamil. Maka di akhir ayat yang turun itu al-yauma akmaltu dinakum. Din yang kamil, din yang lengkap dengan semua konsep-konsepnya, dengan semua syariat-syariatnya. Yang syariat-syariat ini tidak bertentangan dengan milah-milah sebelumnya. Nah, kenapa kemudian bertentangan dengan pengikut milah-milah sebelumnya? Karena milah tersebut telah mengalami tahrif. Memang bisa ditahrif. Nah, kita lihat aja lah sekarang. Islam yang Al-Quran yang begitu hebatnya saja, di Indonesia sendiri banyak muncul aliran-aliran keyakinan dan kebatinan yang menyelewengkan ajaran Al-Quran. Oh, banyak lah, itu ada Darmo Gandul, Gatoloco, apalagi Sujud Sumaroh yang ada di Jogja, Madiun. Itu semuanya yang terakhir lah, kemarin muncul lagi ada Sunda Wiwitan, ada kaum Badui dan lain sebagainya. Itu semuanya ajarannya mirip-mirip seperti ajaran Islam sebenarnya. Cuma dalam praktiknya mereka banyak mengalami tahrif, banyak mengalami nasakh. Ajaran-ajaran yang belum lengkap diajarkan, keburu ditinggal meninggal sama mursyidnya mungkin dan lain sebagainya. Belum sempat diislamkan, tapi kemudian itu ditahrif, dinasahkan. Sallallahu alaihi wa ala alihi al-faizina bi ittiba'i syariatihi. Nah, ini jelas. Asalikina manhajal isobah fi iktifa'i tariqatihi, yang berjalan di atas, yang mengikuti lah, yang mengikuti manhajal isobah. Manhajal isobah itu kalau menurut saya itu menjadi manhaj yang benar fi iktifa'i tariqatihi, untuk kemudian berdiri di atas toriko cara-cara beribadah yang benar. Wasuhbati alladzi wasallallahu bil Islam, dan kepada mereka yang telah disampaikan Islam bainahum hatta sol asyidda alal kufar. Orang-orang yang sudah muslim saat itu kebanyakan asyidda alal kufar. Mereka syadid kepada orang-orang kufar. Syadid dalam hal ini syadid bukan dalam bermuamalah, lebih kepada syadid kepada keyakinan, di mana hal itu sekarang sedang dikaburkan oleh doktrin-doktrin yang kita kenal lah. Ada moderasi beragama, ada pluralisme agama, dan lain sebagainya. Itu arahnya ke sana. Padahal kalau dicontohkan ulama muslim sebelum kita, muslimin sebelum kita, itu mereka asyidda alal kufar, ruhama bainal muslimin. Nah, sekarang kita kebalik nih. Kita asyidda alal muslimin, ruhama bainal kufar. Nah, itu yang sedang terjadi di umat muslim sekarang ini. Kita salah persepsi nih. Oh, kita nggak boleh tidak toleran. Oke, kita toleran, tapi bagaimana kita memahami toleransi tersebut? Itu perlu ditekankan. Jangan sampai kita berpikir seperti John Hick, kita berpikir seperti Philip Swan yang mendudukkan semua agama pada posisi yang sama, menuju pada satu ajaran yang baik, suatu kebaikan dan sebagainya. Nggak bisa. Secara fundamental saja ajarannya berbeda. Bagaimana kemudian tujuannya bisa sama? Oke, kita lanjut. Amma ba'du fayaqulu Abdur Raji ila
rahmati Rabbihil Manan rahmatullah ibni Khalilur Rahman ghafarallahu lahu wali walidayhi wa ahsana ilaiha wa ilaihi wa ilaihi ma wa ilaihi. Ini bicara tentang kemudian kutipan atau penjelasan berkaitan dengan alasan Syekh Rahmatullah Ibnu Khalilur Rahman ini dalam menulis buku ini tuh kenapa. Ghafarallahu lahu wa liwalidayhi wa ahsana ilaihi ma wa ilaihi. Ya, ini doa dari muhaqqiq kepada Syekh Rahmatullah Ibnu Khalilur Rahman. Semoga beliau diampuni dosanya dan dosa orang tuanya, kemudian diberikan yang terbaik kepada mereka. Inat daulah al-Ingliziyah di paragraf yang ini, inat daulah al-Ingliziyah, Inggris berarti ya, imperialisme Inggris, lama tasallatat ala mamlakatil Hind tasallutan kawiyan, ketika mereka mengadakan ekspansi besar-besaran ala mamlakatil Hind kepada negara India waktu itu tasallutan kawiyan itu ekspansi masif, penjajahan besar. Wabah satu basatul aman walintizom baston mardian. Ya, ini samalah artinya, sama seperti di atas. Jadi mereka apa namanya itu datang untuk kemudian menguasai aspek-aspek keamanan negaranya, kemudian nizam-nizam dalam negara tersebut, aturan-aturan dalam negara tersebut. Mereka datang untuk mengambil itu. Wamin ibtidai sultanatihim ila salasah wa arba'ina sanatan ila salati wa arba'ina sanatan ma zuharat dakwah min ulamaihim ila madhabihim, selama dari mulai awal mereka datang dengan ekspansinya tersebut sampai pada 43 tahun, ma zuharat dakwatu min ulamaihim ila madhabihim, belum muncul itu yang namanya dakwah min ulamaihim ila madhabihim. Selama 43 tahun ya mereka murni ekspansi SDA saja, tidak mencederai akidah dan sebagainya. Bukan kemudian belum dimulai ya. Mungkin sudah dimulai tapi di sini lebih ke pemilihan katanya lebih mazoharot dakwah. Belum terlihat itu ke permukaan dakwah-dakwah. Wa ba'daha akhadu fid dakwah. Nah, baru kemudian mereka mulai menyeru kepada agama mereka. Wa kanu yatadarrujuna fiha hatta allafu arosail wal kutub firodi ahlil Islam. Kemudian mereka step by step yatadarrujuna pelan-pelan fiha di dalam mamlakatil Hind tersebut, di dalam ekspansi mamlakatil Hind tersebut, mereka apa namanya melakukan dakwah kepada agama mereka dengan cara apa? Menerbitkan alafu arosail, risalah-risalah, tulisan-tulisan, wal kutub, bahkan buku-buku firod di ahli Islam untuk menolak ajaran agama Islam atau menolak apa waktu itu? Ya pengikut-pengikut Muslim, pengikut-pengikut Islam. Nah, apa yang mereka lakukan? Wakos samuha, kosamuha ini kembali kepada rosail wal kutub yang dibagi-bagikan fil amsor bainal awam pada kehidupan orang-orang apa namanya? Pada pusat-pusat apa namanya? Orang-orang awam itu berkumpul. Waro'au fil wa'az fil aswak, dan mereka kemudian melakukan pembinaan-pembinaan riayah ro'au kan? Ro'ayah itu dalam bahasa Arab mungkin bisa diartikan pengasuh, mungkin mengasuh atau membimbing atau kemudian mengadakan apa tadi bahasa saya tadi, pembinaan lah, fil wa'az fil aswak wa majami'in nas wa syawari al amma. Nah, dalam paragraf ini, dalam kalimat yang ini, jumlah yang ini nih, itu kita bisa lihat relevansi yang terjadi di Indonesia nih. Kalau kita lihat ya di sini ya. Ini muncul di mana tadi? Waro'au fil wa'az annas wa syawari al-ammah. Nah, ini kan hampir terjadi juga di kita sekarang. Bagaimana para misionaris Kristen itu menyebarkan apa brosur-brosur, kemudian mengadakan apa pembinaan kesehatan mental. Ini yang paling baru nih. Mereka bikin gerakan yang sifatnya gerakan manusiawi saja, tidak ada doktrin agama di dalamnya. Tapi kemudian ketika berhasil eh, apa membina beberapa orang, kemudian diberikan doktrin-doktrin keagamaan, akhirnya mereka mau pindah agama dan lain sebagainya. Eh,
Gimana ini cara menghilangkan ini? Oh, gitu. Wa kana awamu ahlil Islam ila muddati mutanafirina an istima'i wa zihim wa mutolaati rosailihim. Dan ya yang menjadi masalah adalah awamu ahlil Islam, orang-orang awam dalam Islam itu sampai pada tarafnya mereka banyak mendengarkan pelajaran-pelajaran tersebut, pembinaan-pembinaan tersebut. Falam yaltafit ahadun min ulama ilhin. Dan dalam keadaan yang demikian gentingnya ini, lam yaltafit ahadu ulama ilhin ila radditil karosail. Belum ada satupun ahadun min ulama ilhin yang berani, atau bukan yang berani sih, yang memulai untuk menolak risalah-risalah tersebut. Lakin tatrukul wahan ba'da muddatin fitana furi ba'dil awam. Bahkan mereka apa namanya? Ya udah membiarkan aja. Wa hasala khauf mazilata aqdam mazilatal aqdam ba'dul juhal alazihum kal an'am. Dan kemudian ditakutkan ya mereka akan menjadi orang-orang yang pindah agama, kemudian menolak kebenaran, mengedepankan apa namanya? Pilihan kepada aspek jahal tadi itu, kebodohan, sehingga mereka seperti an'am, seperti hewan ternak yang nggak tahu apa-apa. Fa inda dzalika tawajjaha ba'du ulama ahli Islam ila raddihim. Setelah itu, setelah melihat kegentingan tersebut, baru mulai ulama ahli Islam itu kepada penolakan ide-ide mereka. Wa ini dalam hal ini sudah kembali ke Syekh Rahmatullah Khalilur Rahman Al-Kiranawi itu, wa ini fa in kuntu manzawiyan fi zawayatil khumul wa ma kuntu ma'dudan fi zumratil ulama ilfuhul. Itu bicara tentang apa ya, uslubnya itu lebih kepada ya aku dengan perjuanganku sendiri, walam akun ahlan lihadal hitab, dan aku sebenarnya bukan ahli dalam perbincangan ini, tapi kemudian aku melakukan. Nah, aku berupaya, aku beristihad. Lakini lama atoliu ala takriratihim wa tahriratihim wa wasaltu ila rosaili. Nah, kemudian setelah melihat, membaca, memutolaah, menelaah kembali, wa wasaltu ila rosaili rosailin kathiratin min mu'alafatihim. Sampailah pada taraf sudah menemukan nih banyak risalah mereka itu ditelaah, dilihat lagi. Istahsantu an ajtahida aidon biqadril wus'i wal imkan. Ini bagian dari tawaduknya Syekh Rahmatullah Khairanawi nih. Orang kalau sudah berilmu itu begitu tuh. Biqadril wus'i wal imkan. Ini bagian dari an ajtahid aidon biqadril wus'i wal imkan itu apa ya? Bahasa tingkatnya sudah pada taraf bukan ana nih, ini cuma sebagian kecil dari usaha aja ini. Padahal ini warisan besar buat kedepannya kan begitu. Fa'alaf tu awalan al-kutub warasail liyuzhirul hal liulil albab. Nah, ini kemudian pada step awalnya, strategi pertamanya, diterbitkanlah buku-buku dan risalah-risalah untuk apa? Untuk memperlihatkan keadaan ini kepada liulil albab. Kemudian sanian minal kisis. Kemudian apa namanya disebarkan juga untuk kisis. Kisis itu lebih kepada para pendeta-pendeta kalau di bahasa buku ini. Itu di footnote nomor 2. Al-kisis Ra'isun Nasoro fil ilm wal mufti fid din. Nah, Ra'isun Nasoro fil ilm, dalam ilmu pengetahuan mereka, mufti din mereka, muqayyim li sholawat mereka, untuk doa-doa mereka. Wahual an martabatun bainal askof wasyamas. Jadi mereka tinggilah derajatnya. Itu kisis itu seperti itu. Ya para pendeta-pendeta tadi lah, pastor-pastor tadi. Al-dikana bari'an wa ala ka'ban min ulama ilmasihin. Nah, ini penjelasannya. Mereka itu menjadi golongan tertinggi lah di dalam ulama ilmasihin. Alladzina kanu fil hin mustagolina bitokni wal jarah alal milah al-islamiyah tahriron wa takriron. Jadi mereka berupaya untuk mencederai, untuk apa namanya, merusak ajaran agama Islam, milah al-islamiyah tahriron wa takriron. Akni mu'alif huna, akni mu'alifu Mizanul Haq. Jadi terbitan pertama itu judulnya Mizanul Haq, atau mizan itu timbangan kebenaran. Ayyaqa ubaini wa bainahu al-munazarah fil majlis al-am
Jadi Mizanul Haq ini bicara tentang apa yang terjadi di antara Syekh Imam Rahmatullah wa bainahu baina al-Qisis tadi itu fil munazarah, fil majlis al-am, apa namanya? Perdebatan, diskusi-diskusi, dialog dalam majelis-majelis umum, majelis-majelis yang terbuka. Liyatadiha afwan haqqalitidoh, kebenaran yang mencerahkan lah. Anna ada mutawajuhil ulama muslimin laisa li ajzihim, bahwasanya selama ini belum ada ulama muslim yang bicara tentang itu, bukan berarti kita lemah. Nah, bukan berarti ulama muslim itu tidak memiliki kekuatan untuk bicara itu. Anrod di Rosa Ilkisisin kama huwa maz'um ba'dul masihin, yang itu diklaim oleh orang-orang masihin ketika berdakwah kepada ahlul Islam. Coba lihat tuh orang-orang muslim, ulama-ulama kalian, ketika kita berbicara seperti ini mereka kan nggak menanggapi. Nah, itu awalnya mereka bicara seperti itu. Nah, kalau ini kita relatekan kepada kehidupan sekarang, biasanya nih kasus-kasus yang, ya ini juga saya dapatkan dari diskusi dengan teman-teman yang sering ke lapangan ya, kayak ya teman-teman di STID itu eh, banyak tuh yang sering mengalami hal-hal demikian di lapangan. Biasanya para kisisin itu mereka akan menuduhkan hal-hal yang tidak benar kepada Islam. Coba Islam untuk jadi baik itu nggak perlu Islam, karena ada tuh orang Muslim yang nggak baik. Nah, ada tuh orang Kristen yang baik. Berarti kan untuk menjadi baik nggak perlu Islam. Oh ya benar juga ya. Tuhan itu nggak adil. Kenapa kemudian ada yang diciptakan Muslim, ada yang diciptakan Kristen? Kalau yang benar hanya Islam. Kenapa nggak semua orang diciptakan Muslim dan sebagainya? Itu bagian dari tuduhan-tuduhan yang terjadi sekarang. Dan hal itu telah berjalan. Model-model demikian sudah berjalan sejak zaman itu. Yang mereka kemudian menganggap, mengklaim Islam itu nggak bisa berbuat banyak seperti kami ya, begitu loh kurang lebihnya. Fatakoror tu al munazoro fil masail al khoms, dan kemudian Syekh Rahmatullah Kiranawi itu memfokuskan al munazoro, diskusi-diskusi, dialog-dialognya fil masail al khoms yang tadi sudah kita sebut di atas, tapi kita baca ulang saja. Fil masail al khoms, dalam 5 perkara alati hiya ummahatul masail al mutanazi'ah bainal masihiyin wal muslimin. Bagi Syekh Rahmatullah Imam Kairanawi ini menjadi ummahatul masail, masalah-masalah utama al-mutanazi'ah yang kemudian muncul, yang kemudian berkembang bainal masihiyin wal muslimin. Unik sebenarnya ya yang dipakai di sini masihiyin wal muslimin, bukan baina nasoro wal Islam, gitu bukan. Karena memang tidak ada pertentangan sebenarnya di dalam ajaran Islam sama ajaran Injil atau Taurat, itu sebenarnya tidak ada pertentangan, hanya Islam menjadi penyempurna gitu aja. Tapi yang kemudian bertentangan adalah apa yang berkembang di pengikutnya, maka disebut di sini Masihiyin dan Muslimin. Karena Muslimin juga bermasalah dalam beberapa kasus. Mereka justru ya tadi yang sudah kita bahas di awal tadi, kadang-kadang menyebut atau membenarkan hal-hal yang itu tidak sesuai dengan koridor Islam, keluar dari koridor-koridor tauhid misalkan dan sebagainya. Apa 5 masalah tersebut? Yang pertama tahrif, yang kedua nasakh, yang ketiga taslis, yang keempat hakiyatul Quran, yang kelima nubuwati Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada 5 hal: penyelewengan, kemudian nasakh, penghapusan, taslis, trinitas, hakiyatul Quran, kebenaran Al-Quran, wa nubuwatu Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kenabian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. 5 masalah yang ini sampai sekarang pun masih terjadi. Tahrif ya kita sama-sama tahu lah, hampir setiap tahunnya muncul terbitan-terbitan baru, muncul apa namanya, revisi-revisi baru yang di dalamnya terjadi nasakh, penghapus-penghapusan dan lain sebagainya lewat ayat-ayat yang ada sebelumnya. Entah penghapusan ayat tiba-tiba hilang, atau kemudian istilahnya berubah dari bahasa aslinya ke bahasa ininya dan sebagainya. Kemudian bagaimana problematika dogma Trinitas yang beberapa waktu yang lalu sebenarnya ada dialog antara Muslim sama Kristen yang diadakan oleh salah satu organisasi di Indonesia, saya nggak nyebut namanya, tapi ya cukup disayangkan waktu itu
Mungkin ya kurang persiapan apa seperti apa, jadi kurang kurang renyah lah diskusinya. Wahiyatul Quran atau kebenaran Al-Quran yang ini masih banyak dituduh oleh orang-orang orientalis tentang bagaimana Al-Quran itu. Mulai dari Al-Quran itu hanya hanya karangan Nabi Muhammad saja. Ini Al-Quran itu tidak lengkap. Al-Quran itu sama seperti kitab yang lain dan lain sebagainya. Kemudian Nubuatul Muhammad, oh ini banyak lah. Kok saya khawatir menyebut-nyebutkan tuduhan orientalis kepada Nabi Muhammad karena banyak banget itu, mulai dari Nabi Muhammad dituduh sebagai pedofilia, Nabi Muhammad dituduh sebagai pembohong kepada para sahabat, di mana para sahabat hanya dibatasi menikah hanya 4 saja, nggak boleh lebih dari 4. Tapi di lain sisi Nabi Muhammad di Rohikil Maktum itu ada yang menyebut 9, 12, bahkan 13. Bahkan ada yang lebih di beberapa kitab yang lain. Fa'in aqdal majlis al-am fi syahri Rajab, dan pertama kali diadakan majlis am itu di bulan Rajab sanata alfin wa mi'ataini wa sab'in. Berarti berapa itu? 1270 min hijrah Sayyidil awalin wal akhirin sallallahu alaihi wasallam fi baldati akbari abad. Wa kana ba'dul ahibba al makaramun atallahul baqa'ahu mu'inan li fi hadal majlis, dan beberapa orang di dalam majelis ini membantu saya. Wa kana ba'dul kisisin mu'inan lil kisis al mausuf. Kemudian pendeta-pendeta yang lain juga saling membantu pendeta yang sedang berdialog tersebut. Jadi mungkin gambarannya ya, waktu itu ada dua kubu besar bertemu berdialog tentang ya masalah-masalah ini. Fazoharat al-ghalabah lana bifadlillahi fi mas'alatai an-nasakh wa tahrif. Nah, lihat di sini. Fazoharat al-ghalabah, kita menang. Kemenangan datang untuk kita bifadlillahi, atas izin, atas karunia, atas rahmat Allah Subhanahu wa taala fi mas'alatai an-nasakh wa tahrif. Nah, dalam hal ini kita bisa ambil hikmah bahwasannya ketika nanti misalkan dari teman-teman ada yang menghadapi case-case demikian juga di lapangan, entah kemudian ketemu dengan awam Kristen atau ketemu dengan pendeta Kristen dan sebagainya, kita tidak boleh ujub, kita tidak boleh kelewat PD. Oh, kalau dia diskusi sama saya pasti dia bisa dapat hidayah. Oh, enggak begitu. Hidayah datang dari Allah, bukan dari kita. Kita hanya sebagai apa? Sebagai apa? Khalifah alal ard, wakil Tuhan, kalau di bahasanya Prof. Alatas itu wakil. Khalifah itu bukan pemimpin ya. Kalau pemimpin beda nanti artinya. Kalau wakil, ya wakil itu diperintahkan mewakili A, B, C, D, yang ngerjainnya A, B, C, D. Kenapa kemudian terjadi ketimpangan, kebenaran dan lain sebagainya, terjadi ambivalensi seperti sekarang? Karena diperintahkannya A, B, C, D, tapi manusia mengerjakannya F, G, H, I, J. Oh, lebih lagi tuh ngerjainnya. Tuh yang E kemana? BIM. Yang E bagi mereka, oh itu subat-subat aja, boleh dikerjakan, boleh enggak. Kan masalah jadinya. Padahal kita wakil, enggak boleh. Misalkan ini moderator, Ustadz Aska, saya bilang, Aska pertemuan besok sore, antum yang ngisi ya, bacakan yang sudah kemarin kita bahas. Tahu-tahu Aska mengkaji kitab Milal Wanihal, boleh apa enggak? Ya enggak boleh. Karena Aska sebagai wakil, nah, kalau wakil ya mewakili apa yang diperintahkan sama ketuanya, sama apa yang diwakilinya, kan begitu. Tapi saya nggak bicara wakil presiden di sini ya, nggak. Kemudian sampai mana tadi? Alataini kan atamin adakil masail, yang kemudian dua hal ini menjadi adakil masail, masalah utama, wa aqdamiha fi zamil kisis kama tadulu alaihi ibaratihi fi kitabi halil iskal. Mereka banyak menuduh kepada dua hal ini, banyak banyak yazum kepada dua hal ini. Falamma ra'a dalika syadda babal munazara fil masail asalasa al-baqiyah. Setelah melihat hal tersebut, kemudian makin seru nih babal munazara fil mas'ala asalasa al-baqiyah. Summa waqo ali al-ittifaq an wasaltu ila Makkah syarafahallahu taala hadartu Hadarat Udbatul Ustadz Al-Alama Asaid Ahmad bin Zaini Dahlan ini membantu hadamallahu faiduhu ila yaumil kiamah. Oh, semoga pahalanya semakin mengalir. Faid itu kan kayak apa ya? Aliran air yang deras ila yaumil kiamah. Hadamallahu faiduhu itu maksudnya uh,
apa? Fayat itu rahmat lah, karunia lah. Fa amaroni an utarjim bilisan apa nih? Bilisan utarjim bilisanil arabi hadhil mabahis al-khams minal kutub alati alaf tuha fi hadal bab. Jadi diperintahkan kepada Syekh Rahmatullah Imam Kairanawi untuk menerjemahkan ke dalam bahasa Arab. Li'annaha kanat imma bilisanil faros wa imma bilisanil muslimil hind. Karena baru ditulis dengan apa namanya penerjemahan bahasa Persia dan bahasa muslimil hind, berarti ya mungkin bahasa lokal lah. Wa kana sababu ta'lifi bihadaini lisanaini analisan al-awal ma'luf muslimin fitil kal mamlakah, banyak digunakan. Walisan sani lisanuhum, lisan muslimil hind bahasa lokal tadi dia lisanuhum khotibu qaumin bilisanihim, kan begitu mungkin arahnya. Wa anal kisisin al waizina al mukimina fitil kal mamlakah, pendeta-pendeta dan pembina-pembina Kristen tadi itu yang tinggal di mamlakah tersebut mahiruna filisani sani yakinan, dalam bahasa lokal itu mereka pinter juga. Wawakifuna ala lisan al awal aidon kolilan, dan mereka juga paham bahasa Persia sedikit-sedikit. Siyama al kisis ala dinazoroni naziruni fa innahu kanat maharatuhu fil awal asyaddu minasani. Bahkan pendeta yang berdebat sama saya, berdialog sama saya ini, kata saya Rahmatullah itu, dia mahir dalam bahasa pertama. Waro'aitu itu ata amri maulaya bimanjilatil wajib, dan saya lihat saran tersebut adalah kewajiban bagi saya. Dan kemudian saya terjemahkan. Nah, begitu ceritanya. Fa'arju mimman salaka maslakal insaf fatanaqiba an tariqil i'tisaf an yasturo hati-hati. Semoga dengan perjalanan itu Allah tutup kesalahan-kesalahan saya dalam penerjemahan, mungkin dalam kemudian, kan ini terjadi ini ya apa namanya, kritik kepada Injil, kritik ke dalam Taurat yang kita sebagai Muslim harus mengimani sebenarnya. Ya mungkin di sana terjadi apa? Khawatir terjadi suul adab atau seperti apa. Itu yang dimaksud sama Syekh Rahmatullah Kairanawi tersebut. Wa yajri qalamul islah ala hafwati. Ya mungkin tadi kesalahan-kesalahan penulisan. Wa asallallahu al-muyassar likulli so'ab, kesulitan-kesulitan, an yamunna alayya bima yursyiduni ilal haq wa shawab, yang kemudian Allah lah yang kemudian mengilhamkan kepada saya untuk sampai kepada kebenaran dan apa, shawab itu ya bagi hak dan shawab, hak dan kebenaran, mungkin begitu. Wa yaj'alu hadzal kitab makbulan indal anam. Kemudian kitab ini ternyata bisa diterima oleh banyak kalangan, muntafi'an bihi al-khos wal am, bisa digunakan oleh orang-orang khos yang punya takhusus dalam diskursus ini, dan orang-orang awam yang membutuhkan atau yang sedang menghadapi masalah ini secara apa? Kasuistik lah. Wa yasunuhu an syubhatil mubtilin wa ahmil munkirin, dan kemudian dia bisa menyuarakan, bisa membantah tuduhan-tuduhan mubtilin dan orang-orang yang batal akidahnya lah, mungkin begitu. Wa wahamul munkirin, orang-orang yang ingkar. Wahwal waliyul taufik, dan itu adalah karunia dari Tuhan ketika memberikan taufik kepada tulisan ini. Wabiyadihi azimatut tahqiq, ya samalah begitu artinya. Wa huwa ala kulli syai'in qadir bil ijabah jadir, wabil ijabati jadir, samaituhu izharul haq, dan kemudian aku berikan nama kitab ini Izharul Haq. Yang diklaim di sini apa, penulisannya itu abad 12 malahan. Wa intaha minhu 1280 wa intaha minhu fi nihayati Zilhijjah min nafsil am. Jadi selesai di tahun tersebut juga. Warud batihi ala muqaddimatin wasitati abwab. Jadi ada kurang lebih 6 bab di dalamnya. Oke. Kita cukupkan dulu karena tadi kita mulai pas jam 1:04, sekarang sudah pas di jam 2:04 juga, maka sudah 1 jam. Ini sesuai dengan pertemuan pertama kemarin yang hari ini kita ulangi karena tidak ada apa bahasanya, tidak ada rekamannya. Dan alhamdulillah semoga hamba Allah yang telah menyedekahkan akun Zoom-nya
diberikan pahala dan rezeki yang luar biasa sehingga melalui kegiatan yang menurut beliau didoakan kegiatan ini bisa bermanfaat untuk kita sehingga harus didokumentasikan, maka eh, kita maksimalkan sedekah dari beliau sehingga bisa menjadi jariah. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Mungkin setelah ini tersisa waktu kurang lebih 15 menit sampai 20 menit lagi untuk kita bisa diskusi atau ya bukan diskusi mungkin bisa ditanggapi atau kemudian ada pertanyaan kalau bisa saya jawab ya saya jawab kalau memang nanti belum bisa kita jawab ya kita jadikan PR bersama untuk pertemuan kedua sesuai jadwal yang kemarin kita sepakati bersama. Insya Allah ini selama bulan Ramadan kita akan adakan 2 kali seminggu di hari Selasa sore dan hari Jumat sore begitu ya, sama formatnya 1 jam kita membaca, kemudian setengah jam kurang lebih kita bisa diskusi. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, Alhamdulillah pada siang hari ini kita dapat mengkaji bersama-sama, ya tentunya dipimpin langsung oleh Ustaz Muhammad Jaya Ajwi Masakti. Eh, Tentunya hari ini, khususnya pada siang ini kita mendapatkan ya sedikit lah intisari dari buku Izharul Haq karya Syekh Romatullah Al-Kairnawi ini. Yang mana di dalam buku ini, khususnya pada halaman-halaman pertama tadi, pada lembaran-lembaran awal itu merupakan gambaran awal yang mengenai tema buku itu, yaitu dalam rangka membela Islam dari klaim misionaris Kristen dengan menggunakan pendekatan ilmiah, ya, dari beberapa referensi yang ada di buku ini. Ya mungkin setelah ini akan dibuka sesi pertanyaan. Buat teman-teman sekalian yang mungkin memiliki pertanyaan dari beberapa penjelasan yang sudah dijelaskan tadi, mungkin Ahlan bisa langsung disampaikan. Ya mungkin kami beri waktu setengah jam ke depan. Mungkin bagi yang ingin mengajukan pertanyaan bisa langsung di unmute ininya apa, speaker ya. Silahkan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Izin bertanya. Izin bertanya. Eh, karena dari pemaparan antum kemudian tadi sekilas saya baca di bukunya, beliau berasal dari India ya Ustaz. Ingin bertanya 2 hal Ustaz. Yang pertama, bagaimanakah peradaban Islam di India? Kemudian yang kedua, bagaimana respon penduduk India sekarang terhadap perkembangan Islam? Seperti yang saya ketahui belakangan ini bahwasanya Dr. Zakir Naik atau Nam, Dr. Zakir Naik itu pindah ke Malaysia karena tidak didukung atau tidak dibela oleh atau bahkan diboikot lah oleh masyarakat India itu sendiri. Sekian Ustaz, mohon pencerahannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin yang lain dulu atau langsung dijawab. Terserah ke moderator. Eh, Mungkin yang lain, Ustadz Iqbal, Sayyid Khalid, atau yang lainnya, mungkin bagi yang ingin bertanya, peserta-peserta yang lain yang memiliki mungkin ya unek-unek lah atau pertanyaan-pertanyaan seputar buku ini lah, silahkan. Kebetulan waktu kita masih panjang. Atau mungkin dijawab dulu saja, Ustadz. Bagaimana? Sembari menunggu yang lain mungkin masih memikirkan pertanyaan. Oke, terima kasih ini Ustadz Faris Alfi. Semoga lancar menulis tesisnya ini. Amin.
Dua pertanyaan yang bagus banget. Itu pertanyaan berat dan mungkin kalau dijawab bisa menghabiskan, dijawab secara detail ya. Itu akan bisa kita kaji 1, 2, 3, 4 SKS mungkin. Apalagi kita bicara tentang peradaban Islam berkembang di India, itu pertanyaan pertama. Kemudian respon masyarakat India. Ya, saya coba upaya menjawab dulu ya. Nanti antum bisa mentakik beberapa hal di dalam referensi yang mungkin setelah ini akan saya sebutkan juga. Eh, Kalau bicara tentang perkembangan Islam ke daerah Asia, dalam hal ini ke India, itu perkembangannya waktu itu lebih kepada perkembangan lebih kekaisaran atau dinasti ya. Kita kenal di sana itu ada dinasti besar, dinasti Mughal namanya. Itu juga sering disebutkan dalam beberapa literatur-literatur sejarah kaitannya sama bagaimana Islam berkembang secara apa? Secara politik di sana. Jalur masuknya itu ada dua. Kalau ke daerah Asia itu biasanya yang pertama adalah jalur dakwah khusus, kemudian jalur selain dakwah. Di dalam jalur selain dakwah ini bisa jadi masuknya lewat perdagangan, bisa jadi masuknya lewat kekuasaan. Kalau ke India, lebih besarnya lebih dilewatkan jalurnya itu adalah jalur kekaisaran atau dinasti. Kita kenal di India, mungkin Islam masuk ke India itu untuk pertama kalinya, itu bisa dikatakan ya sejak abad ke-7 lah. Para pedagang mulai masuk, melakukan ekspansi ke dalam apa namanya, ke dalam negara tersebut dan Islam berkembang. Ya itu terjadi secara umum di hampir semua wilayah. Jadi ulama-ulama Muslim itu mereka bisa dikatakan apa, ahli dalam berbagai macam hal. Mereka berdakwah iya, kemudian orang ekonomi juga iya, tapi kemudian mereka ahli-ahli politik juga iya. Kita lihatlah perkembangan Islam ketika dalam periode-periode dakwahnya. Periode 1 di Mekah, bagaimana Islam sulit untuk berkembang karena dakwah masih dikembangkan dengan cara sir waktu itu kan. Kemudian mendapatkan perintah untuk jahar, tapi jaharnya itu mengalami apa namanya? Mengalami banyak pertentangan di Mekah sendiri. Akhirnya Rasulullah berinisiatif atau mendapatkan wahyu lah, mendapatkan ilham untuk udah keluar dulu dari Mekah. Keluar dari Mekah itu kan yang dibangun pertama kali sama Rasulullah bukanlah apa namanya? Bukanlah bagaimana Islam segera berkembang, enggak, tapi bagaimana Islam bisa diterima dulu, bagaimana masyarakat Muslim bisa diterima dulu, mendekati masyarakat dulu. Nah, ini yang dilakukan oleh ulama-ulama Muslim ketika menyebarkan agar ajaran agama Islam, terutama ke negara-negara yang ada di Asia, Eropa. Mungkin kalau pendekatannya ke Eropa waktu itu lebih ke pendekatan intelektual ya. Datang ke sana, kemudian ya memang perang, kemudian setelah perang ditaklukkan mengembangkan tradisi intelektual. Ditulislah karya-karyanya, kemudian ketemulah itu dengan filsafat Yunani dan sebagainya. Nah, di India sendiri itu lebih kepada perdagangan sama kekaisaran. Nah, itu pesat, perkembangannya lumayan pesat, tapi ya begitulah. Kalau melihat kepada buku tadi, keadaan masyarakatnya itu keadaan masyarakat yang memang kategorinya masih banyak yang awam. Dan kita tahu geografisnya India itu negara yang ya lumayan bisa dikatakan padat penduduk lah, ya kan? Mereka penduduknya banyak, kemudian ya secara ekonomi juga tidak merata. Saya tidak bilang ketinggalan, enggak. Mungkin tidak merata. Sama seperti Indonesia, kalau kita bicara orang Muslim yang ada di kota-kota besar, mungkin pemahaman tentang Islamnya apa namanya, kuat lah. Mereka tahu lah mana yang benar, mana yang salah. Tapi kalau kita bicara tentang masyarakat-masyarakat Muslim yang ada di rural, daerah-daerah pedalaman, mungkin akan berbanding terbalik. Atau bahkan saya pernah itu ketemu sama beberapa orang yang mungkin mereka sudah pernah ke lapangan juga, atau mereka yang berasal dari pedalaman, saya juga pernah ketemu itu, mereka menyampaikan bagaimana keadaan saudara-saudara di sana. Kadang-kadang masih tercampur ibadah
si A dan si B dan lain sebagainya. Itu juga terjadi di India saat itu, apalagi dengan penduduk yang besar, dengan dakwah yang belum selesai. Ditambah baru Islam berkembang, eh, apa namanya, muncul ekspansi besar dari Eropa, dari orang-orang kolonialis lah waktu itu. Mereka datang melakukan penjajahan. Penjajahan tersebut disusupi oleh misionaris-misionaris Kristen yang memang mereka sedang mencari inang. Kalau bisa dikatakan mencari inang, kayak kayak virus, dia nggak bisa hidup sendiri, dia harus hidup dalam satu tubuh yang lain, sehingga dalam satu tubuh itu dia bisa menyebarkan virusnya ke orang lain, orang lain, orang lain. Kenapa kok saya bilang demikian? Kita lihat ke sejarahnya bagaimana Kristen ditolak di Barat pasca Renaissance. Ya, kita udah tahu, sama-sama tahu lah itu. Kristen di Barat itu sebelum Renaissance dia punya hegemoni yang luar biasa, kekuasaan yang luar biasa di Eropa. Ketika masuk ke masa Renaissance, mereka sudah mulai ditinggalkan oleh apa namanya, umatnya sudah mulai berpikir rasional. Oh, ajaran gereja ini nggak rasional, ajaran gereja ini bermasalah, tidak bisa menjawab masalah-masalah sosial kita. Akhirnya ditinggal. Nah, ditinggal itu kalau dilihat di pidatonya Paul John yang kedua, beliau mengatakan, dia mengatakan tuh bagaimana agama kita ini sudah ditinggalkan di Eropa, maka salah satu jalannya adalah kita harus menyebarkan ini keluar Eropa. Gimana caranya? Kita belum punya tempat, kita belum punya kuasa. Caranya adalah apa? Menyusup kepada ekspansi-ekspansi yang dilakukan oleh orang-orang orientalis ke Asia, begitu. Akhirnya di orientalis itu ada dua semangat besar. Ada semangat Eurocentris yang pengen orang lain itu berkaca kepada Barat, ada juga semangat Kristenisasi yang menyusup ke dalamnya, biar orang-orang di Asia, di Afrika itu seneng dan mau diajak masuk Kristen. Begitu yang jawaban pertama. Jawaban kedua berkaitan sama Ustaz Zakir Naik. Ini pembahasan yang cukup apa ya, riskan kalau kita bahas secara detail. Nanti kita ketemu lagi aja lah, Riz. Kaitannya sama kenapa sekarang Ustaz Zakir Naik ke Malaysia. Dan di Malaysia pun ini teman-teman, saya sempat kemarin yang pas ada pelatihan ke Malaysia itu dijadwalkan untuk berkunjung ke kediaman. Bukan kediaman sih, ke apa ya bahasanya, apartemennya Ustaz Zakir Naik, Dr. Zakir Naik. Tapi karena ada peraturan yang cukup ketat dari negara untuk siapa saja yang berkunjung ke beliau dan lain sebagainya, yang nanti efek sampingnya adalah ketika mau pulang ke negaranya, contoh saya nih datang dari Indonesia ke Malaysia, kemudian bertemu dengan Zakir Naik dan sebagainya, mengadakan pertemuan. Ketika mau pulang itu biasanya di imigrasi nanti akan apa, ditanya-tanya, akan diintegrasi ulang, bahkan bisa jadi dipersulit untuk balik ke negaranya. Itu terjadi di beberapa kasus di Malaysia sekarang. Jadi apa yang terjadi di India sehingga Ustaz Zakir Naik, Dr. Zakir Naik sampai diambil warga negara Malaysia itu memang ya model-model penolakan dari kalangan lokal yang itu banyak ditunggangi sebenarnya dengan kepentingan-kepentingan global yang punya andil di dalam, ya kita tahu Dr. Zakir Naik bagaimana apa namanya itu pengaruhnya ketika berdakwah secara frontal, kan beliau itu model-model Ustadz Ahmad Didat, jamaah banyak, kemudian yang non muslim disuruh bertanya, ya kita tahu itu bagaimana proses dakwahnya, kemudian itu merupakan dakwah yang benar-benar represif kepada hal-hal yang ada di lapangan. Hal-hal demikian ini akan menuai banyak musuh, begitu. Sehingga kita butuh nih pendekatan-pendekatan yang lebih persuasif, dialog-dialog, kemudian apa namanya, pendekatan-pendekatan humanis kepada sesama manusia, didakwahi dulu, apa dibaik-baiki dulu, kemudian diajarkan keislaman dan lain sebagainya. Harus begitu caranya, bukan kemudian dakwah represif itu salah, enggak ya. Dalam hal ini lebih lebih akan banyak resiko yang muncul ya, contohnya tadi Ustaz Zakir Naik yang ditolak di negaranya sendiri tadi itu. Dan sekarang di Malaysia pun tidak sebebas saat itu, sebelum viral itu. Mungkin itu yang bisa saya jawab
terkait hal tersebut. Nanti kita bisa ngobrol lagi lah tentang hadir apa sih yang hadir terjadi Ustaz. di India waktu itu. Oke. Hadir Ustaz, syukran jazakallahu Nah, khairan. Toib, mungkin bagi yang lain yang memiliki pertanyaan mungkin bisa langsung diajukan saya pertanyaannya, mengingat sebentar lagi kita mungkin silakan. Masih memiliki waktu setengah jam untuk sesi pertanyaan ini. Jadi bagi yang ingin mengajukan pertanyaan bisa langsung di unmute mic-nya. sambil menunggu barangkali nanti ada yang bertanya ya. Ini saya coba share dulu. Insya Allah pertemuan kedua yang kita jadwal Jumat sore, karena Selasa kemarin sudah pertemuan pertama, di Jumat sore nanti ada pertemuan kedua, kita akan masuk ke Al-Muqaddimah li hadal kitab fi bayani al-umur alati yajibu atanbih alaiha. Jadi dalam membaca kitab ini atau dalam memulai diskusi dialog kepada non muslim itu apa hal-hal yang perkara-perkara yang wajib atanbih alaiha, perhatian lebih kepadanya. Itu kurang lebih ada 7 sampai 8 kalau nggak salah. Yang ini cukup panjang pembahasannya. Nanti coba kita sepakati aja di grup bagaimana baiknya. Apakah kita bahas detail satu persatu atau secara umum saja biar segera bisa diselesaikan, itu juga boleh. Karena nih al-amr al-awal, al-amr asani, salis, robi, itu robinya nanti masih di bawah tuh. Nah, dia al-amr robinya tuh masih di sini. Al-amr robi agak panjang lagi, nanti baru ketemu al-amr al-khomisnya di bawah lagi. Oh, baru di sini. Jadi kalau kita maksimalkan 1 jam dengan membaca detail boleh, atau kita lompat-lompati juga boleh. Nanti bisa disepakati di grup saja. Insya Allah besok sore, semoga tidak ada halangan dan lain sebagainya, kita bisa masuk ke Al-Muqaddimah. Minimal setengah Muqaddimahnya selesai lah besok sore itu. Kemudian nanti akan kita bahas di bab satunya ini. Fibayani kita bi ahdil atik wal jadid. Di sini ada bayani asma'iha wa ta'dadiha, fi bayani anna ahlul kitab la yujad indahum sanad mutasil, fi bayani anna hadhil kutub itu ahdil atik itu kan banyak, ahdil jadid itu juga banyak, mamlu'ah minal ikhtilafat wal aglat, perbedaan-perbedaan dan apa, kalau golat itu bahasanya apa mungkin ya, kenakalan-kenakalan intelektual lah, penyelewengan-penyelewengan gitulah. Al-Fasl Arabi fi bayani annahu la majal lil ahli kitab ayat da'u annakulla kitab min kutubi ahlil atik wal jadid kitab bil ilham. Al apa ini? Wal jadid kutubun bil ilham. Jadi tidak bisa apa namanya? Tidak bisa diklaim sebagai kitab wahyu, melainkan itu hanya sebagai kitab ilham saja, dan itu akan dibahas nanti di bab pertama. Ya, itu pembahasan yang cukup panjang. Nanti kemudian kita akan ketemu Fibayanil Aglat, kita akan ketemu Fibayani ini tadi itu. Panjang lah insya Allah. Semoga bisa selesai minimal sampai bab pertama lah sebelum masuk ke isbati tahrif di bab kedua itu. Semoga. Ini aja sudah 400 halaman. Apakah bisa di 8 kali pertemuan? Ya kita nggak tahu. Per hari ini kita sudah menyelesaikan kurang lebih berapa ini? 8 halaman. Ini baru Muqaddimah, baru tamhid. Ya, kalau memang sudah tidak ada pertanyaan pun nggak apa-apa. Kalau memang sudah waktunya kita akhiri. Ya, Ustaz. Ya, Mungkin Hanif. ada pertanyaan dari anak pribadi, Ustaz. Oh ya, Ahlan. Eh, di buku tadi itu kan ada 5 masalah pokok yang muncul di antara umat Muslim dan Nasrani, Ustaz. Yang tahrif cuma, kemudian hakiatul Quran, kemudian nubuat Muhammad dengan nas itu. Nah, mungkin pertanyaannya bagaimanakah situasi sejarah
yang terjadi ketika itu antara kaum Nasrani atau kaum Masihin itu dengan umat Muslim. Apakah ketika itu tuh terjadi banyak terjadi penyelewengan antara umat Islam dan umat Kristen di situ, khususnya di wilayah India itu, dan dan juga pertanyaan yang kedua, bagaimanakah Syekh Romatullah ini membandingkan keaslian Al-Quran dengan kitab-kitab suci lain tanpa apa ya, menyinggung atau tanpa menimbulkan perseteruan antara pemuka-pemuka agama, khususnya antara kaum Nasrani dan Muslim ini. Mungkin itu saya bertanya. Oke, pertanyaan yang pertama tadi kaitannya sama aspek sejarah ya, gimana perkembangan diskursus kedua kedua kubu ini ya, gitu ya, Nah, Ustaz. kurang lebih Nah, kayak. Kalau dilihat dari tahunnya, itu Orientalis itu mulai mengembangkan model-model Orientalis generasi awal. Orientalis generasi awal itu belum seperti Orientalis yang sekarang kita kenal ini, kayak mungkin John Luis Esposito. Itu kan sudah orang-orang yang yang modern lah, yang membahas tentang Islam. Barat yang membahas tentang Timur, Barat yang membahas tentang Islam, tapi di abad-abad yang sekarang ini bahkan masih hidup kan si Luis Esposito itu, John Esposito itu. Kalau ke yang sekarang-sekarang ini, mereka lebih objektif ketika bicara tentang Islam. Mereka lebih kemudian menggunakan nalar, menggunakan premis-premis yang lebih adil, tapi tetap saja arah dan tujuan pembahasan mereka itu bukan mencari pada kebenaran. Meskipun kemudian dalam beberapa kasus ada yang setelah menemukan kebenaran dalam Islam masuk Islam. Tapi nggak sedikit juga yang udah ketika menemukan kebenaran dalam Islam, kebenaran itu nggak di-up. Yang di-up adalah hal-hal yang di permukaan Islam yang itu bisa debatable. Contohnya di tradisi ilmu kalam, tradisi teologi Islam ilmu kalam itu. Tradisi ilmu kalam fokusnya orientalis, tidak pada bagaimana Islam apa namanya itu membangun kesamaan idenya atau menjelaskan aspek fundamental mereka yang sama. Contohnya tauhid. Kan Mutakalimin bicara tentang itu kan. Bagaimana kita membahasakan tauhid nih dalam nalar rasionalitas dan sebagainya, mendudukkan dalil nakli sama dalil akli ini seperti apa nih kita nih. Nah, orang-orang orientalis itu nggak mau mengamati yang hal demikian. Mereka fokusnya apa? Oh, ini orang-orang Islam ini beda-beda pandangannya tentang Tuhannya. Berarti mereka bukan ajaran yang monolitik. Mereka ajaran yang bersumber pada apa namanya itu perbedaan ide. Berarti mereka bukan ajaran yang satu. Arahnya ke sana. Nah, hal-hal demikian itulah yang menjadi ciri khas generasi-generasi awal orientalis yang muncul. Mereka cenderung membahas hal-hal yang sempalan dalam Islam, membahas hal-hal yang mistis dalam Islam, membahas hal-hal yang tuduhan-tuduhan tidak mendasar. Jadi kalau boleh dikatakan di India waktu itu antara awam Muslim, mereka yang belum kenal Islam banget, kemudian datang orang-orang orientalis, misionaris Kristen di kubu orientalis itu, biasanya mereka akan membawa isu-isu yang berkaitan sama pendangkalan-pendangkalan akidah, yang itu relate sama kejadian kita sekarang. Biasanya yang disampaikan, oh Nabi Muhammad itu hadisnya hanya berupa anekdot-anekdot saja. Nabi Muhammad itu memiliki apa hasrat pedofilia dan sebagainya, nauzubillah min dzalik. Kemudian Nabi Muhammad itu tadi yang sudah kita sebut pembohong. Bagaimana memang buktinya? Oh, disebutkan sama mereka itu. Bagaimana Nabi Muhammad menikahi seorang Aisyah dan lain sebagainya. Nah, ini awam ketika mendengar begini, kadang-kadang ya nggak bisa kita masukkan dalam taraf kita. Oh iya, enggak lah, enggak mungkin seperti itulah. Mungkin mereka akan menolak itu, enggak lah, enggak mungkin Nabi seperti itu. Itu terjadi di kalangan ya mungkin orang-orang urban, tapi di kalangan kaum yang ada di daerah rural itu biasanya mereka
awalnya menolak, lama-lama diajak berpikir mengikuti flow logikanya misionaris, itu akan tergoda juga ujung-ujungnya. Nah, orientalis awal yang muncul, mereka yang mengkaji mitos-mitos itu, mereka yang kemudian menyamakan kedudukan Islam dengan ajaran-ajaran yang lain, mengatakan Islam itu banyak terinspirasi dari ajaran Kristen. Nah, arahnya itu ke sana itu. Di Kristen juga ada loh ajaran tentang puasa, di Kristen juga ada loh ajaran tentang ini, di Kristen juga ada loh namanya Isa, tapi Isa di Kristen itu tempatnya di sini. Isa di Kristen itu firmannya Tuhan, berarti dia juga Tuhan dan sebagainya. Udah ikuti kita aja. Semua manusia itu lahir dalam keadaan berdosa karena ya Islam juga bicara itu. Nabi Nabi Adam berdosa gara-gara makan buah sehingga dosa tersebut ini turun ke bawah-bawahnya dan sebagainya. Itu terjadi di di perkembangan sejarah orientalis yang bicara tentang Islam. Mereka banyak menuduh-nuduhkan eh, hal-hal yang tidak berdasar kepada Islam. Nah, itu yang terjadi saat itu sehingga eh, agak sedikit urgent lah untuk menanggapi hal tersebut. Nah, sayangnya ulama-ulama di India waktu itu tidak banyak yang kemudian melihat ke arah itu. Ya mungkin condongnya lebih kepada membina akidahnya orang-orang Muslim sih ya, membenarkan apa yang sudah dipunya aja. Mereka lupa nih kalau seandainya di luar tuh musuh sedang menggerebek kita nih. Kita nih lagi dijadikan lahan perang sama musuh, tapi kita nggak sadar kalau kita lagi perang. Dan itu juga relate sama Indonesia sekarang. Kita merasa aman nih di 87% penduduk Muslim mayoritas di Indonesia kan, 87 itu data 2024. 87 ya memang persenannya kita besar, tapi apakah 87 itu masih secara ibadah Islam? Jangan-jangan secara sensus masih Islam, memang KTP-nya belum dirubah, tapi secara pengikutnya dia sudah ikut ke gereja lah, ikut beribadah ini lah sebagainya. Itu yang terjadi saat itu. Kurang lebih sama. Kenapa kemudian kitab ini kita pilih untuk kita baca? Karena relate tadi beberapa kejadian yang ada di sana sama di Indonesia. Itu mungkin untuk pertanyaan yang pertama, kaitannya sama keadaan yang terjadi di sana ya cukup urgent untuk ditanggapi, tapi minim respon saat itu. Dan mau merespon pun khawatir akan terjadi tumpah darah yang besar, sehingga perlu cara-cara merespon yang ciamik lah. Nah, Syekh Rahmatullah Keranawi itu punya cara-cara tersendiri. Nah, cara-caranya al-umur alati labuda atanbih alaiha itu akan kita bahas nanti di pertemuan depan. Apa aja yang dilakukan sama bukan apa aja yang dilakukan dulu sih, lebih kepada dasar apa yang harus kita gunakan ketika kita menghadapi hal-hal demikian. Sebagai contoh aja, gunakan tema yang disepakati dulu dari awal. Kalau kita bicara tentang trinitas dalam ranah logika, maka kita bicaranya ranah logika, jangan pakai ayat. Kecuali lawan bicara sudah pakai ayat duluan, tapi kita kadang-kadang lupa, kita kebawa arus dalam diskusi sehingga tidak mengarahkan kepada kebenaran, melainkan kepada diskusi yang debat kusir lah, nggak ada arah dan tujuannya. Nah, Syekh Rahmatullah Kairanawi ini nggak mau terjadi seperti itu. Maka beliau menetapkan kitab yang saya gunakan ini, rujukan saya ini, tema yang akan kita bahas adalah 5 hal ini. Selain 5 hal ini kita nggak akan bahas. Jadi fokusnya tahrif, nasakh, sama taslis. Udah itu dulu. Kalau selain ini kita nggak bahas dulu. Konsep dosa asal dan sebagainya. Kita jangan bahas itu dulu. Kita bahas taslisnya dulu. Kita bahas terjadinya penyelewengan. Kalau terjadi penyelewengan berarti kita bicara apa? Kita bicara originalitasnya sebuah ajaran agama. Nanti akan dibandingkan, oh memang Islam original, bukannya Islam juga sudah mengalami penyelewengan. Nah itu muncullah perdebatan di sana. Yang kedua tadi apa, Kak? Ini Ustaz, bagaimana Syekh Rahmatullah ini membandingkan keaslian Al-Quran dengan kitab Injil pada saat itu tanpa memunculkan perseteruan-perseteruan yang sampai
menyebabkan pertumpahan darah atau lain sebagainya Oh sih, ya, seperti itu. kaitannya sama Toriko atau metodenya itu Syekh Rahmatullah itu banyak menggunakan argumentasi-argumentasi yang muncul dari kalangan mereka sendiri. Jadi tidak menggunakan logika kita, tidak menggunakan literatur yang dari kita, enggak. Beliau mengklaim dalam beberapa pembahasan terkait dengan nasakh, dengan tahrif, beliau menggunakan kitab-kitab yang diterbitkan oleh kalangan Protestan. Beliau juga menyertakan alasannya kenapa menggunakan yang dari Protestan, karena lebih konsekuen terbitannya, tidak banyak berubah. Kemudian sebagian menggunakan terbitan dari Katolik karena terbitannya sedikit yang sampai kepada beliau. Ya, kita harus pahami itulah. Maksudnya konteksnya saat itu tidak seperti sekarang PDF menyebar di mana-mana, semua bisa diakses. Mungkin saat itu terbatas dalam literatur. Makanya tadi kan di pembahasan tamhid itu wawasolat ilayya rosa ilihim. Rosa iluhum. Jadi sampai kepada saya beberapa risalah-risalah mereka itu kan berarti butuh proses untuk sampai kepada Syekh Rahmatullah. Nggak kayak kita sekarang, tinggal buka Google, Libgen, oh kita udah bisa download tuh King James Version, kita udah bisa download tuh New Living Translation, kita udah bisa download tuh Alkitab Indonesia, apa sebagainya, kita bisa download dari tempat duduk kita. Saat itu enggak, harus melakukan perjalanan dulu, ngirim surat ke sana dulu, dapat tanggapan dulu dan lain sebagainya. Gerilya ke pasar-pasar dulu. Nah, itu yang kayak gini nih eh, diakui oleh beliau. Saya banyak menggunakan ide dari mereka, gagasan dari mereka, klaim dari mereka. Yang itu banyak terjadi tanakut. Tanakut itu apa? Pertentangan lah, kontradiksi lah Teman-teman. antara antara satu ide dengan ide yang kemudian datang. Ide yang kemudian datang sama ide yang datang lagi itu juga berbeda. Nah, begitu modelnya nanti. Itu ya kak? Mungkin jawaban singkatnya demikian. Nah, Besok sore insya Allah kita masuk di bab itu. ya mungkin bila tidak ada pertanyaan lagi dari kawan-kawan, mengingat waktu sudah mendekati sholat asar, mungkin kita cukupkan sampai di sini saja pertemuan kita pada siang hari ini, siang menjelang sore. Semoga apa yang telah kita bahas tentunya diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya kita dan kita juga diberikan kemudahan dalam beribadah puasa sampai selesai bulan Ramadan ini. Semoga kita diberikan kekuatan dan kelancaran dalam menjalankan ibadah kita. Amin amin ya robbal alamin. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam.